di channelnya Bu Wenti ya. Kali ini Bu Wenti skip dulu terkait dengan skripsi. Jadi sekarang Bu Wenti kembali lagi memaparkan materi kuliah yang Bu Wenti ampuh di semester ini. Ini semester genap. Jadi di semester genap ini Bu Wenti ngajar dua mata kuliah. Yang pertama adalah komunikasi bisnis dan yang kedua adalah teori pengambilan keputusan. Nanti setiap minggu akan saya upload terkait dua materi tersebut. Insya Allah itu adalah materi-materi general ya. Ya pasti semua mahasiswa itu insya Allah kayaknya dapat deh kalau mau teori pengambilan keputusan, tergantung kampusnya juga sih sebenarnya. Jadi teman-teman, kali ini Bu Wenti pakai bukunya siapa untuk teori pengambilan keputusan? Bu Wenti pakai bukunya Bapak Rahmadi Agustriono dengan judul Pengambilan Keputusan Manajerial. Ini bukunya bagus, buat saya itu simple atau sederhana, mudah dipahami, dan contoh-contohnya juga konkret sekali. Mudah banget dipahami dan bagus banget bukunya ini. Thank you ya Pak Rahmadi, jadi buku literatur saya ngajar di kelas. Teman-teman, baik, kita langsung aja. Bu Wenti kali ini mau bahas mata kuliah apa dulu nih, yaitu teori pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, kenapa sih mahasiswa itu harus dan ada yang dapat mata kuliah ini, yaitu teori pengambilan keputusan. Teman-teman, ini kan judulnya kan pengambilan keputusan manajerial. Ya, ini nanti contoh-contohnya bisa untuk terkait dengan bisa untuk kehidupan pribadi atau personal, dan juga untuk instansi ataupun corporate gitu ya, perusahaan pastinya, karena di sini ada teori dan praktik untuk manajer dan akademisi gitu ya. Jadi buku ini bagus banget teman-teman dalam kehidupan personal ataupun corporate ya, organisasi gitu ya, organisasi. Ada yang namanya leadership atau ada yang namanya leader dalam sebuah perusahaan, atau ada yang namanya kepala rumah tangga. Hal yang tersulit sebenarnya adalah apa? Yaitu pengambilan keputusan. Kalau umpamanya perusahaan, pengambilan keputusan apa? Mau menaikkan gaji, mau ngerekrut karyawan, mau merubah strategi pemasaran, itu kan pengambilan keputusan yang harus dibicarakan dengan banyak orang. Itulah kenapa kita diajarkan teori pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, ada kalanya, ada baiknya kita belajar dulu basic atau teorinya itu seperti apa sih, buat referensi kita agar kita tidak salah mengambil keputusan dalam hal personal ataupun manajerial di organisasi gitu ya. Langsung aja, di sini bukunya saya juga ada PPT juga ya. Dalam situasi pengambilan keputusan, dalam mengambil sebuah keputusan, kita dituntut harus memiliki dua hal, yaitu pengetahuan dan kreativitas. Seru banget nih, banget. Jadi ketika umpamanya nih ya, saya menjadi seorang ketua himpunan mahasiswa jurusan. Nah, saya dituntut untuk bisa mengambil keputusan beberapa hal, termasuk nanti pemilihan anggota saya, program kerja yang akan saya ACC dan lain sebagainya. Itu kan harus dikoordinasikan dengan orang lain. Mengambil keputusan ini akan melibatkan banyak orang lain juga. Tapi ujung-ujungnya adalah kita nanti yang akan dimintai terakhir last pengambilan keputusannya adalah seorang leadernya gitu. Jadi kenapa sih seorang pemimpin itu atau leader atau kita sendiri aja ya, personal aja, ketika mengambil sebuah keputusan kita harus mempunyai pengetahuan dulu. Pengetahuan itu apa, Bu? Nah, kalau di buku ada ya, di bukunya Pak Rahmadi ini dijelaskan bahwa pengetahuan ini adalah dalam mengenali permasalahan yang dihadapi, pengambil keputusan siapapun itu membutuhkan pengetahuan atau knowledge. Hal itu dibutuhkan agar mampu mengidentifikasi situasi keputusan yang dihadapinya secara benar. Nah, jadi kalau nggak punya pengetahuan, jangan mengambil keputusan terlalu cepat gitu ya, terlalu terburu-buru. Pengetahuan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian yang dia punyai atau yang dia miliki. Yang kedua adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal.
entah itu mata pelajaran atau hal yang lainnya. Itu pengetahuan. Jelas ya, dilihat di KBBI nanti. Nah, teman-teman, kenapa orang yang mengambil keputusan itu harus mempunyai pengetahuan? Misalnya, saya seorang pemimpin. Jadi saya itu adalah ketua himpunan mahasiswa A. Nah, saya tuh disuruh mengadakan studi banding. Studi banding di mana? Di luar kota. Saya harus mempunyai pengetahuan apa dulu nih ya terkait ya studi banding itu apa aja sih yang harus dipersiapkan, tujuan studi banding itu apa aja sih, manfaatnya itu apa sih, dan tempat yang akan kita tuju untuk studi banding itu seperti apa sih. Saya harus banyak pengetahuannya sehingga ketika saya mengambil keputusan itu tidak salah gitu ya. Jadi ketika sebelum saya mengambil keputusan, oke, kita akan studi banding di sini. Oke, saya sudah tahu semuanya tentang hal-hal yang di sini saya sudah mempelajarinya. Itu adalah pengetahuan ya. Pengetahuan seperti yang dikatakan di KBBI adalah segala sesuatu yang diketahui ya, segala sesuatu yang diketahui. Jelas ya, jangan mengambil keputusan ketika kalian minim pengetahuan, minim sesuatu yang kalian ketahui gitu ya. Jadi harus cari informasi sebanyak-banyaknya, harus cari referensi sebanyak-banyaknya hingga kalian mempunyai banyak pengetahuan dan akhirnya kalian bisa mengambil keputusan secara baik dan benar. Di sini disebutkan juga ketiadaan pengetahuan dapat membuat analisis yang dilakukannya menjadi salah sehingga pengambilan keputusan akan melakukan kesalahan dalam membentuk model mental keputusan. Yang kedua adalah kreativitas. Apa ini kreativitas? Kreativitas dibutuhkan untuk menentukan berbagai alternatif yang mungkin dilakukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Ketidakarifan pengambilan keputusan hanya akan membatasi untuk mengakses alternatif yang paling baik. Akibatnya, hal ini membuatnya terpaksa mengambil alternatif yang tidak efisien dan efektif. Jadi begini, Bu, apa itu maksudnya kita harus mempunyai yang namanya kreativitas? Ketika kalian menjadi seorang leader atau seorang pribadi ya, untuk disuruh mengambil keputusan, ada beberapa alternatif yang ditawarkan. Misalnya, ayo kamu pilih yang mana nih? Plan A, plan B, plan C, atau plan D. Dari beberapa planning ini ya, kamu harus benar-benar menganalisis dulu ya. Oh, kalau umumnya nggak bisa plan A, kita harus ke plan B karena di plan B ini begini. Nah, tinggal dari 5 tinggal 3, dari 3 tinggal 2 ini susah sekali nih, gimana nih saya memilihnya nih, mengambil keputusannya nih. Nah, itu kan harus lebih kreatif. Oh, gini aja, kalau umumnya A begini, kalau umumnya B, alangkah baiknya tuh B begini. Itu namanya kreatif ya, kreativitas. Jadi kalian tuh mempunyai banyak alternatif ya, alternatif pilihan gitu ya untuk membuat sebuah keputusan. Jadi jelas di sini ketika mengambil sebuah keputusan harus tahu atau harus memiliki yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah kreativitas. Jangan angger ya, pertama pengetahuan dan yang kedua adalah kreativitas. Kita masuk dalam pengambilan Nah, ini nih menarik ya. Dalam pengambilan sebuah keputusan, selain pengetahuan dan kreativitas, kita akan dipertemukan dengan yang namanya persoalan persepsional dan persoalan real. Menarik nih ya. Persoalan persepsional itu persoalan yang seperti apa sih ya? Jadi begini teman-teman, persepsi nih ya, persepsi adalah cara pandang, ini menurut bukunya Pak Rahmadi ya. Persepsi adalah cara pandang seseorang. Persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang muncul sebagai akibat cara orang itu mengorganisasikan berbagai informasi yang dianggap relevan dan bagaimana orang itu mengambil kesimpulan atau organisasi informasi tersebut. Seringkali persepsi menyesatkan karena ketidaklengkapan informasi dan cara pengorganisasian informasi. Jadi teman-teman, persepsi itu adalah cara pandang seseorang terkait dengan hal-hal yang dia lihat, hal-hal yang muncul di sekitar dia. Dan biasanya persepsi ini menyesatkan karena kurangnya informasi. Ini menarik nih ya. Jadi begini, ketika kalian bertemu dengan seseorang, pertama kali ketemu, arek iki loh, kayak aneh apian, arek iki loh api, arek iki loh nyeneng no, gitu ya. Itu pertama kali kalian itu bertemu. Bertemanlah kalian sama dia. Ternyata
seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, dia orangnya tidak sebaik dan juga sepositif yang kalian pikirkan. Karena apa? Karena kalian kurang informasi. Ingat, persepsi itu kalau kurang informasi bakalan menyesatkan. Jadi dipelajari dulu gitu ya. Jangan, makanya saya kenapa bilang tidak terlalu percaya dengan yang namanya cinta pada pandangan pertama ya. Baru pertama kali ketemu udah jatuh cinta. Ya itu tergantung orangnya juga, tapi saya nggak percaya sih seperti itu gitu ya. Jadi belum percaya hal-hal yang seperti itu. Buat saya ketika kita itu menilai seseorang ya, entah itu mencintai seseorang, membenci seseorang, jangan terlalu terburu-buru. Jadi kalau umpamanya pertama kali ketemu itu hanya persepsi kalian aja ya terhadap seseorang, dia baik, dia jahat, dia menyenangkan, itu masih persepsi. Karena kurangnya informasi, kadang persepsi kalian itu menyesatkan. Makanya dibanyakin dulu informasinya. Kalian kenali dulu ya, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, baru deh kamu bisa menilai seseorang itu. Jangan suka ngejudge seseorang itu hanya semenit ketemu, udah dinilai, arek iki lho sombong, arek iki lho cek apike, arek iki lho nyenengno, arek iki lho kakek gaya. Ya, gitu ya. Padahal cuman sehari doang kamu itu ketemu sama orang itu, kamu udah ngejudge. Nggak boleh seperti itu ya. Kita nggak boleh ngejudge orang lain itu hanya sebatas waktu pertama kali ketemu saja ya. Iya sih, orang mungkin kesan pertama begitu menggoda ya, dilihat dulu keadaannya seperti apa ya. Jadi persepsi di sini kalau kurang informasi bakalan menyesatkan. Persepsi yang bagus tambahi dulu informasinya. Boleh kamu suka sama orang itu, jalani dulu, dia cari informasi dulu kalian itu tentang orang itu. Ternyata dia baik loh, tidak seburuk yang kita pikirkan. Oke, itu yang namanya persoalan persepsional. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan yang bab 1 ya. Jangan banyak-banyak dulu deh kita, biar soalnya bab kita ini sedikit kok. Teori pengambilan keputusan ini cuma ada 9 bab dan pertemuan kita banyak gitu ya. Jadi akan saya jelaskan sedetail mungkin, jadi sedikit-sedikit saja. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk konten yang pertama kali ini, dan saya ucapkan selamat datang ya teman-teman di semester ini. Semoga betah kalian dan semoga selalu semangat kuliahnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.